Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai saja karena waktu sudah jam 8.12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat malam Bapak Ibu para jamaah calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan. Yang saya hormati jamaah Sunnah Travel Umroh Iktikaf Ramadan 1447 Hijriah, yang semuanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormatin pula owner Sunnah Travel yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan tak lupa pemateri kita yang sudah hadir pula di Zoom meeting malam ini. Alhamdulillah kita kembali lagi di Zoom meeting online dalam rangka pembekalan manasik umroh online. Di pertemuan kita berarti sekarang alhamdulillah sudah yang keenam. Masih bersama saya, Bapak Ibu Harnoto, yang akan menemani Bapak Ibu semuanya masih sebagai moderator di Zoom meeting malam ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ada di Zoom meeting malam ini. Saat ini audiens baru ada alhamdulillah 92. Semoga nanti yang lain segera ikut gabung atau join. Karena malam ini kita akan membahas mengenai atau materi fikih iktikaf. Karena pembahasan ini sangat bermanfaat pastinya bagi kita semua ya, Bapak Ibu, para jamaah, calon tamu Allah. Maka dari itu, mohon dipersiapkan segala sesuatunya nih supaya Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik dan fokus. Jangan lupa juga kami selalu mengingatkan jika ada yang belum diketahui atau dimengerti, mohon dicatat dan nanti bisa dipertanyakan kepada pemateri kita di sesi tanya jawab di sesi terakhir. Dan tak lupa pula agar ilmu-ilmu yang nanti disampaikan oleh pemateri bisa diulang-ulang agar selalu ingat. Semoga materi atau pembahasan kita malam ini dapat menambah ilmu atau wawasan kita semuanya. Amin. Seperti biasa, sebelum dimulai, kita selalu mengingatkan dahulu untuk rundown kita acara malam ini dari jam 8.10 sampai jam 8.15, pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Jam 8.15 sampai kurang lebih jam 9, pemaparan materi iktikaf oleh Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA Hafidhullah. Insya Allah kita berikan waktu kurang lebih 1 jam untuk pemaparan materi dari Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA. Kemudian sesi berikutnya jam 9 sampai kurang lebih jam 9.30. Sesi tanya jawab kurang lebih kita berikan waktu 30 menit. Tapi jika nanti insya Allah sudah mengerti semua, tidak ada yang ditanyakan, bisa kita tutup lebih cepat. Dan sesi terakhir yaitu penutupan. Baik, itulah pembuka dari saya. Tidak berlama lagi, langsung saja ke pemateri kita malam ini, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA, untuk langsung memaparkan materi fikih iktikaf. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Baik, bismillah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudiruna Ustaz Abdul Haq yang semoga selalu diberikan rahmat dan taufik hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga moderator kita Pak Hartono, semoga sehat selalu dan juga keluarga. Dan teruntuk Bapak Ibu calon tamu Allah Subhanahu wa taala umroh iktikaf bersama Travel Sunnah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan dan kesabaran, petunjuknya, bimbingannya, agar kita kemudian bisa menjalankan ibadah kita nanti insyaallah taala di bulan suci Ramadan, dan kita banyak mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, pulang kembali ke rumah kita dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
materi kita pada malam hari ini, insyaallah taala kita akan berbicara tentang fikih i'tikaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari rangkaian-rangkaian kegiatan nanti di tanah suci, kegiatan yang memang menjadi kekhususan umroh kita kali ini adalah kita beriktikaf di Masjidil Haram. Ini adalah uh, salah satu dari tujuan kita umroh kali ini. Ketika kita umroh di hari-hari biasa saja, kita bisa saja kita niat iktikaf, sebagaimana pendapat jumhur para ulama, di mana sebagian para ulama tidak mensyaratkan iktikaf itu harus di bulan suci Ramadan, dan juga tidak mensyaratkan harus full semalam atau sesiang. Tayyib, sebagian para ulama mengatakan ya ketika kita sudah niat iktikaf dan kita berdiam di situ, maka itu sudah dihitung iktikaf. Tayyib. Tetapi tentu iktikaf kita pada bulan Ramadan nanti, tayyib, para ulama semua sepakat dia adalah iktikaf yang paling afdol, di tempat yang paling afdol, di waktu yang paling afdol. Tayyib. Maka kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bisa nanti melangkahkan kaki kita ke tanah suci pada bulan suci Ramadan di 10 terakhir tersebut, sungguh-sungguh ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa masuk ke tanah suci di bulan yang suci dan juga di waktu yang paling mulia. Sungguh dan sungguh ini adalah rahmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kita niat dari sekarang, sungguh-sungguh dari sekarang kita lakukan usaha semaksimal mungkin agar kita bisa melaksanakan iktikaf di bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir di tanah yang paling suci, di masjid yang paling mulia, di Masjidil Haram. Baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah bisa disiapkan ininya, Siap, siap. Abu, untuk Karena terkait? share screen dulu ya. Ya, siap. Baik. Tapi saya kelihatan di sini. Tayyib. Kelihatan. Bisa kita masuk ke halaman pertama. Tayyib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di layar kita sudah terlihat terkait pembahasan ringkas dari fikih i'tikaf. Maka pertama kita ingin mengenal terlebih dahulu apa makna i'tikaf secara bahasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf secara bahasa itu maknanya adalah ihtibas. Maknanya adalah ihtibas. Itu secara bahasa. Adapun secara syariah adalah kita berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Maka ada syarat-syarat nanti yang harus kita perhatikan terkait siapa yang boleh beriktikaf, kemudian kapan kita mulai iktikaf, dan kemudian di mana kita iktikaf, kemudian apa saja ketentuan-ketentuan, syarat-syarat kita iktikaf, serta hal-hal yang membatalkan iktikaf. Nah, dari definisi inilah nanti kita akan kemudian menjabarkan lewat pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan fikih iktikaf. Baik. Halaman selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait iktikaf ini adalah bagian dari syariat yang telah Allah syariatkan untuk umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim untuk kemudian mensucikan Masjidil Haram agar digunakan untuk orang-orang tawaf dan i'tikaf serta sholat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 125, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa a'hidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku
untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk dan sujud. Maka i'tikaf ini memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Tayyib. Sebagaimana perintah sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Ini sudah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kita. Tayyib. Maka bukan sesuatu yang kemudian baru di dalam syariat di dalam syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala istilah i'tikaf. Dan itu dipertegas dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Baqarah ayat 187 ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menggauli istri ketika dalam keadaan i'tikaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan jangan campurin mereka ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Dan diperkuat juga dengan ucapan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dipraktekkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dipraktekkan oleh para sahabat setelah beliau, termasuk juga istri-istri beliau. Taib. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf di 10 terakhir dari Ramadan hatta tawafahu Allah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian setelah itu istri-istri beliau setelah beliau wafat juga i'tikaf. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat i'tikaf bukanlah syariat yang kemudian yang jarang kita dengar. Tetapi syariat i'tikaf ini adalah syariat yang sering kita dengar istilah-istilah i'tikaf, terutama ketika masuk 10 hari di bulan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Tayyib. Halaman selanjutnya. Tayyib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum i'tikaf. Tentang hukum i'tikaf. Tayyib. Tayyib ya, kita hikmah ya, hikmah terkait tentang ibadah i'tikaf. Ketahuilah bahwasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait i'tikaf ini syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan hanya sekedar mengandung ibadah, tetapi juga mengandung makna-makna yang merupakan pembelajaran, pendidikan, dan juga penataan diri kita, tayyib, ketika kita mengkhususkan waktu kita, ketika mengkhususkan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka di antara hikmah i'tikaf adalah ketika kita i'tikaf, kita menghindari kesibukan-kesibukan duniawi yang menyibukkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang i'tikaf itu nanti ketika kita menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentu tidak disibukkan dengan hal-hal yang kita tersibukkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak dalam keadaan i'tikaf. Tayyib. Ketika kita sehari-hari kegiatan kita dari pagi kemudian siang, sore, bahkan mungkin ada yang sampai lembur kerja, kemudian juga kegiatan kerja, kegiatan keluarga lagi, kegiatan sama teman-teman dan lain sebagainya. Kadang hanya sedikit saja waktu yang kita sisakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang kita ibadah saja, kadang ketika kita sholat 5 waktu, kadang masih saja kita masih memikirkan perkara-perkara kerjaan kita, perkara keluarga kita. 5 menit atau 7 menit untuk sholat pun kita sulit untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang terkadang di samping was-was syaitan, terkadang kesibukan duniawi kita kadang yang membuat kita jauh dari ibadah, yang membuat kita malas beribadah, dan bahkan membuat kita tidak khusyuk di dalam beribadah. Maka ketika kita i'tikaf ini ada sesuatu yang membantu kita untuk menghindari kesibukan-kesibukan tersebut dan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup 11 bulan. 11 bulan kita mencari dunia. 11 bulan kita menyibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Tayyib. Bulan suci Ramadan, bulan ibadah, bulan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di 10 terakhir bulan suci Ramadan.
terlebih lagi ketika kita berada di waktu yang mulia dan di tempat yang mulia. Tayyib. Maka kita akan mendapatkan kefokusan hati di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita beriktikaf. Nah, dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara persiapan-persiapan yang harus kita siapkan sebelum kita berangkat ke tanah suci nanti, selain kesiapan fisik, kesiapan harta, kesiapan ilmu, ada juga kesiapan hati. Kesiapan hati yang harus kita siapkan. Ketika kita beribadah di sana, hati kita tenang, tentram, kemudian juga lemah, lembut, hati kita tidak keras, hati kita kemudian tidak kotor, hati kita kemudian tidak pengap dengan kemaksiatan. Tapi hati kita sudah tersucikan, sudah terbersihkan, sudah siap untuk kemudian lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih khusyuk lagi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmah iktikaf juga adalah memutuskan perkara-perkara yang bisa menjadi peluang-peluang maksiat. Tayyib, ketika kita di luar Ramadan, tayyib, apalagi kita berada di negara kita, tentu banyak sekali peluang-peluang maksiat yang setiap hari kita lihat, yang setiap hari kita dengar, yang setiap hari kita saksikan. Tayyib, maka insya Allah nanti di sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tayyib, peluang-peluang maksiat itu insya Allah nanti akan kecil. Terlebih lagi ada sesuatu yang harus kita khawatirkan. Selain dari perkara-perkara yang memang hal tersebut adalah uh, memang kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada hal yang perlu kita perhatikan dan kita ingat bahwasanya kita sekarang berada di tempat yang paling suci di dunia, yaitu di Masjidil Haram, di tanah haram, yang dimana kalau kita melakukan kemaksiatan di tanah haram tersebut, itu berbeda dengan kemaksiatan yang kita lakukan di luar tanah haram. Kezaliman yang kita lakukan di tanah haram tersebut, itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan kezaliman yang kita lakukan di luar tanah haram. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tayyib, selain hal-hal di atas, di antara manfaat i'tikaf adalah kita memperbaiki hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali 11 bulan ketika kita di luar Ramadan kemarin, banyak hal-hal yang membuat Allah murka kepada kita. Mungkin banyak hal-hal yang membuat Allah marah kepada kita. Tayyib. Banyak hal-hal yang kadang kita lakukan dosa tersebut dan kita sadar itu adalah dosa. Kadang kita sudah bertaubat di pagi harinya, siang harinya sudah ngulang lagi dosa tersebut. Siangnya kita sudah bertaubat, malamnya kita ngulang lagi dari dosa tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berada di sana, perbaiki itu semua hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang rusak kemarin. Kita fokuskan untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah. Kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Kita dilimpahkan cahaya ke dalam hati kita yang kemudian menjadikan takwa kita lebih bertambah kuat dibandingkan dengan kita sebelum berangkat ke tanah suci. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya terkait materi kita, halaman selanjutnya. Tayyib. Nah, terkait hukum itikaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan dalam kitab beliau Al-Majmu' bahwasannya itikaf ini hukumnya sunnah. Tayyib. Jadi memang para ulama memang sepakat hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Tayyib. Dan bisa menjadi wajib ketika seseorang bernazar untuk melakukan i'tikaf. Karena memang nazar itu adalah perkara yang diwajibkan oleh seseorang yang memang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka kalau seseorang misalnya bernazar, saya bernazar untuk beriktikaf di tanah suci. Tayyib. Maka yang awalnya tadi hukum iktikaf itu sunnah baginya, ketika dia sudah bernazar, maka ini hukumnya menjadi wajib. Dia harus kemudian melaksanakan nazarnya tersebut. Tayyib. Dan kalau dia, kata para ulama, kalau dia bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram, maka dia harus beriktikaf di Masjidil Haram. Tayyib. Tayyib. Kecuali kalau misalnya dia beriktikaf, kata para ulama, dia bernazar untuk beriktikaf di Masjid Nabawi misalnya. Tayyib. Maka kata para ulama, boleh dia beriktikaf di Masjidil Haram untuk menggugurkan iktikafnya di Masjid Nabawi. Tayyib, artinya dia boleh tayyib untuk naik level, untuk
menggugurkan nazarnya tersebut. Tetapi tidak boleh turun lebar. Jadi kalau seandainya dia bernazar untuk itikaf di Masjidil Haram, ya sudah, dia harus di Masjidil Haram. Dia nggak boleh bernazarnya di Masjidil Haram, kemudian itikafnya di Masjid Nabawi. Tapi kalau dia bernazarnya itikaf di Masjid Nabawi, maka boleh dia laksanakan itikaf tersebut di Masjidil Haram. Begitu juga kalau seandainya dia bernazar misalnya untuk itikaf di Masjidil Aqsa, maka dia boleh untuk melaksanakan nazarnya tersebut, dia itikaf di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Artinya tiga masjid ini yang paling utama adalah Masjidil Haram karena sholat di dalamnya dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat, dan yang kedua di bawahnya adalah Masjid Nabawi yang ketika kita sholat di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 1.000 kali lipat, dan yang ketiga adalah salat di Masjidil Aqsa yang kalau kita salat di dalamnya dilipat gandakan menjadi 250 kali lipat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ijma para ulama, hukum i'tikaf adalah sunnah dan tidak wajib kecuali ketika dia bernazar. Dan ini juga yang disebutkan oleh para ulama lainnya, di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Tayyib. Kemudian selanjutnya, halaman selanjutnya terkait tentang tayyib, kapan kita disyariatkan untuk i'tikaf. Tayyib, Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya i'tikaf dianjurkan untuk dilakukan di kapanpun, di bulan apapun, dan di setiap saat kita diperbolehkan untuk i'tikaf. Jadi tidak terbatas pada bulan Ramadan saja atau tidak terbatas pada 10 terakhir Ramadan saja. Tetapi mereka mengatakan bahwasanya ketika dilakukan di 10 terakhir bulan suci Ramadan, ini lebih afdol apabila daripada kita lakukan di waktu-waktu yang lain. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan, katanya i'tikaf itu katanya hanya disyariatkan pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan saja. Ini sebagian pendapat para ulama. Tetapi pendapat jumhur para ulama, dan ini pendapat yang sahih, pendapat yang kuat bahwasanya i'tikaf ini dianjurkan di setiap saat dan tidak harus di bulan suci Ramadan. Tetapi yang paling afdal dilakukan adalah di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nah, baik. Jadi kita boleh nih beriktikaf kita di bulan Ramadan, atau kita di bulan Syawal, atau kita di bulan lain-lainnya, itu boleh. Tayyib. Dan yang paling afdalnya adalah di bulan suci Ramadan, dan lebih afdalnya lagi adalah di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya, tayyib, next, selanjutnya, tayyib, terkait batas minimal dan batas maksimal waktu iktikaf. Artinya, kapan, tayyib, orang tersebut dianggap dia telah melakukan i'tikaf. Jadi apakah hanya sesaat saja itu sudah disebut i'tikaf? Apakah harus misalnya dari mulai maghrib sampai subuh? Jumhur para ulama mengatakan tidak ada batas minimalnya. Tapi di antara yang menguatkan ini adalah Syekh Shalih Al Fauzan. Kata para ulama tersebut katanya karena tidak ada tahdid, ukuran khusus dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait berapa lama kita harus menetap di masjid agar disebut i'tikaf. Itu tidak ada nasnya secara khusus, kata mereka. Tayyib. Dan sebagian para ulama mengatakan cukup lumayan, ada beberapa para ulama juga yang mengatakan hal demikian, ya. Di antaranya adalah Syekh Syuair, ya, yang mengatakan bahwasanya i'tikaf itu, kata beliau, harus semalam atau sesiang. Tayyib. Maksudnya adalah, katanya minimalnya i'tikaf itu adalah ketika orang mulai dari sholat subuh sampai terbenam matahari. Nah ini, kata beliau, batas minimal orang itu disebut i'tikaf. Atau ketika mulai dari terbenam matahari sampai kemudian waktu subuh. Jadi sesiang atau semalam katanya. Ini baru katanya disebut dengan i'tikaf. Kurang dari itu, kata beliau, itu tidak disebut dengan i'tikaf. Ya mungkin kata beliau, ya i'tikaf secara bahasa iya. Artinya i'tikaf ini kan kita berdiam diri di situ untuk beribadah. Secara bahasa iya, tetapi tidak disebut dengan i'tikaf secara syariat. Tayyib. Nah ini menurut pendapat sebagian para ulama. Allahu a'lam, ya, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, Allahu a'lam, itu
Tayyib, pendapat jumhur para ulama, dan insya Allah pendapat yang kuat, dan juga memang ya apa namanya ya tidak ada ketentuan khusus memang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya waktu itikaf itu harus berapa lama. Nah, barakallahu fikum. Adapun maksimalnya juga para ulama mengatakan juga ya tidak ada ketentuan khusus juga terkait berapa lama atau maksimal seseorang tersebut iktikaf. Jadi menurut pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat para ulama tersebut, ketika kita datang ke Masjidil Haram, kemudian kita duduk di situ dengan niat untuk iktikaf, karena memang harus diniatkan iktikaf tersebut, kita duduk di situ dan kemudian fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walau hanya 1 jam, walau hanya 2 jam, maka itu sudah dianggap kita beriktikaf. Namun tentu tayyib, ketika kita semakin lama kita duduk di situ dan beribadah, apalagi kemudian kita itikafnya dari mulai subuh sampai kemudian eh, terbenam matahari, atau dari mulai terbenam matahari sampai waktu subuh, tayyib, tentu ini lebih afdol. Tentu ini lebih lebih afdol. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian selanjutnya, tayyib. Halaman 8 selanjutnya, tayyib. Tempat kita melaksanakan iktikaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua para ulama sepakat bahwasanya iktikaf itu harus dilakukan di masjid. Iktikaf harus dilakukan di masjid karena memang firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian iktikaf di dalam masjid. Tayyib, maka tidak sah iktikaf itu dilakukan di musola yang misalnya kita di rumah kita ada tempat sholat, nah itu disebut dengan musola. Misalnya kita iktikaf di situ, iktikaf di rumah itu namanya. Tayyib. Atau misalnya ada di perkantoran kita misalnya, yang di situ tuh ketika waktu zuhur sama asar saja kita sholat di situ, sholat itu misalnya kosong. Ini disebut dengan musola. Tayyib. Nah ini tidak boleh kita iktikaf di situ. Artinya tidak sah kita iktikaf di situ. Maka iktikaf masjid yang digunakan untuk iktikaf ini kata para ulama adalah masjid yang kita melaksanakan sholat 5 waktu di situ. Masjid yang kita melaksanakan sholat 5 waktu di situ bagi laki-laki. Nah, kata sebagian para ulama, kalau bagi perempuan boleh, karena memang perempuan tidak diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Misalnya ada masjid yang sudah tidak digunakan lagi, yang mungkin digunakan untuk sholat itu hanya kadang-kadang saja, artinya tidak ada 5 waktu lagi di situ. Nah, katanya kalau perempuan itu boleh itikaf di situ, karena mereka tidak diwajibkan untuk sholat 5 waktu ke masjid. Tayyib. Tapi kalau laki-laki, tayyib, laki-laki yang sehat, yang mampu, yang tidak ada uzur, maka mereka harus sholat di masjid, sholat 5 waktunya. Tayyib. Maka ketika mereka itikaf pun harus di masjid yang di situ dilaksanakan sholat 5 waktu. Karena kalau nanti mereka sholat di musola yang tidak ada sholat 5 waktu di situ, yang tidak ada panggilan azan di situ, berarti kalau sholat 5 waktu mereka harus keluar dong dari itikaf. Nah, keluar dari masjid itikaf tanpa ada alasan yang diperbolehkan, nah ini akan membatalkan itikaf kita. Tayyib. Jadi ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tayyib, disyaratkan masjid yang akan digunakan untuk itikaf itu adalah masjid yang dilakukan sholat 5 waktu di situ. Dan kata para ulama, afdolnya lagi adalah dilakukan sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat. Tayyib, walaupun tidak disyaratkan harus di masjid yang dilakukan sholat Jumat di situ, tetapi disyaratkan betul-betul harus dilakukan sholat 5 waktu di situ bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan, kata para ulama, boleh di masjid yang tidak dilakukan sholat 5 waktu di situ, itu boleh. Yang penting di masjid. Yang penting di masjid, sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aakifuna fil masajid. Nah, cuma di sini ada pembahasan terkait yang disebut masjid itu apa saja. Tayyib, dan juga harus kita jelaskan. Tayyib, masjid ini adalah ya ketika kita melakukan sholat, tayyib, dan secara wakafnya dari yang pewakif itu yang dia inginkan area masjid itu adalah area-area ini, tayyib, maka itulah area masjid yang kita diperbolehkan untuk beritikaf di situ. Tayyib. Artinya di sini misalnya kalau
Ada yang beriktikaf di menara misalnya, menara masjid. Nah, kata para ulama itu kalau seandainya menara itu masuk ke dalam area masjid, maka dia masuk ke dalam masjid. Jadi boleh dia beriktikaf misalnya di atas menara misalnya. Karena itu masuk ke dalam bagian masjid. Baik. Begitu juga kata beliau terkait pelataran, pelataran, pelataran masjid itu kan kadang ada kita kan ada dinding dalam, kemudian setelah dinding dalam itu ada bagian luar. Biasanya kalau jamaahnya penuh itu melopir keluar, jamaahnya keluar. Tayyib. Tapi masih dalam pagar masjid, masih dalam pagar masjid. Maka itu masih dihitung masjid dan boleh kita intikaf di situ. Tapi kalau itu sudah di luar pagar, sudah di luar pagar, nah itu sudah di luar masjid dan tidak bisa lagi kita gunakan untuk iktikaf. Nah, tayyib. Jadi masjid pun kita harus melihat mana yang masuk ke dalam kategori masjid tayyib. Bagaimana kalau seandainya misal masjidnya seperti misalnya ada di apartemen itu masjid misalnya di lantai 2, ya di situ dilakukan sholat 5 waktu, tayyib. Bisa nggak Ustadz kita misalnya iktikafnya di basement misalnya, kan sejajar itu dengan masjid, atau misalnya kita iktikafnya di lantai 4 misalnya, masjidnya di lantai 2 atau lantai 3, bisa nggak? Ya nggak bisa karena itu nggak masuk hukum masjid. Walaupun kelihatannya itu sejajar dengan masjid kita misalnya, tayyib artinya hanya bawah dan atas saja, tapi kan itu tidak dihukumi masjid. Maka tidak bisa kita gunakan untuk iktikaf. Tayyib barakallahu fikum. Baik, selanjutnya halaman 9. Tayyib, halaman 9 terkait syarat-syarat iktikaf. Nah, Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan untuk terkait syarat-syarat iktikaf ini. Ini disebutkan di dalam kitab dari Lutalib karya Mar'i Yusuf. Tayyib, ada beberapa hal yang terkait syarat iktikaf yang perlu kita perhatikan ya. Pertama, niat. Jadi Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, ketika akan masuk ke masjid tersebut itu sudah harus niat bahwasanya saya mau iktikaf ini. Tayyib. Jadi bukan hanya sekedar sholat 5 waktu ya, tetapi selain dari itu ada juga niat iktikaf. Artinya ketika kita masuk ke masjid itu kita sudah niat untuk iktikaf. Tayyib. Kemudian ya harus Islam. Ya, kafir tidak sah iktikafnya. Kemudian harus berakal. Orang gila tidak sah iktikafnya. Tamyiz. Kalau anak-anak, tayyib, maka itu tidak sah iktikafnya. Tapi kalau mumayyiz, walaupun dia belum balik, mumayyiz, walaupun dia belum balik, maka iktikafnya sah dan pahalanya nanti untuk orang tuanya. Tapi misalnya ada bapak ibu yang ingin bawa anaknya dan anaknya itu sudah mumayyiz, ya, anaknya sudah mumayyiz misalnya usianya udah 7 tahun, udah 8 tahun tapi belum balik, maka dia sudah boleh untuk beriktikaf. Tayyib dan pahalanya nanti untuk orang tuanya dan ini tentu juga untuk mendidik anak agar kemudian dia masa kecilnya sebelum balik dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak dalam keadaan junub. Karena memang juga jumhur para ulama melarang orang junub berada di masjid. Nah, kemudian di masjid juga tidak boleh. Kemudian syarat itikaf juga harus di masjid. Tadi yang sudah kita singgung, tidak boleh di luar masjid. Tidak boleh di luar masjid. Boleh nggak sholat di tempat parkiran misalnya? Sholat di tempat parkiran. Tayyib. Nah, parkiran ini kan bukan masuk area masjid. Bukan masuk bukan masuk area masjid. Nah, berarti tidak masuk ke masjid. Nah, kemudian tidak boleh keluar dari tempat iktikaf kecuali ada hajat yang tidak boleh tidak harus keluar. Karena memang iktikaf itu artinya kita berdiam diri untuk beribadah. Nah, kalau orang keluar tanpa ada keperluan, tanpa ada hajat penting. Nah, ini berarti sudah bertentangan dengan makna iktikaf itu sendiri. Tapi maka keluar itu boleh. Nanti kita akan singgung kapan kita boleh keluar ya. Tayyib. Tetapi kalau kita keluar tanpa alasan, misalnya keluar apa namanya bahasa orang sekarang bosan, apa mungkin bete dan lain sebagainya. Ini masjidnya apa etikafnya sudah batal. Artinya dia etikafnya sudah batal di situ. Nanti kalau dia mau etikaf, ya dia harus niat lagi. Tayyib, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke pembatal etikaf. Tayyib. Pembatal itikaf ini ada beberapa hal ya terkait pembatal itikaf dan ketika kita tadi
niat membatalkan iktikaf saja itu sudah batal. Misalnya kita, ya udah saya mau ngebatalin iktikaf, saya nggak mau lagi iktikaf, saya mau tiduran aja di masjid misalnya. Nah, itu berarti iktikafnya sudah batal. Baik. Tapi di sini hal-hal yang sifatnya kelakuan yang terkait membatalkan iktikaf. Baik. Yang satu keluar dari masjid tanpa ada keperluan itu tadi. Dia keluar dari masjid, baik, dan dia sudah nggak niat lagi iktikaf, ya, baik. Maka ini sudah dianggap iktikafnya batal. Dan tadi afdolnya iktikaf itu adalah kita masuk tanggal 21 Ramadan sebelum matahari terbenam dan kita keluar pada saat terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Nah, ini waktu yang paling sempurna untuk kita itikaf. Dan subhanallah dulu kita waktu itikaf di Mesir itu dulu juga tayyib ya, ada teman kita yang ketika keluar itu hanya untuk sholat Jumat saja. Selain itu Masya Allah, mulazim sekali dia berada di masjid dan fokus beribadah. Tayyib, kalau kita masih pulang ke rumah, masih pulang ke rumah. Tapi kalau ada teman kita Masya Allah, ketika pas malam ini baru dia keluar. Tayyib, betul-betul sabar ketika dia iktikaf. Tayyib. Maka kalau ada orang misalnya yang dia, ya, kita misalnya nanti kan kita di sana itu insya Allah nanti kita akan sedikit berbicara tentang bagaimana keadaan itikaf di sana. Tayyib, kalau kita itikaf di sana kan misalnya kita mulanya di zuhur ya, nggak boleh zuhur ya. Kemudian kita zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian tarawih, kemudian kita sahur juga di situ. Taib. Nah, kemudian setelah subuh nanti kita kemudian pulang ke hotel, ya. Nah, berarti kita sudah putus iktikaf kita. Taib. Nah, nanti ketika kita masuk lagi nanti zuhur, nah itu kita nanti niat lagi iktikaf. Kecuali kalau Bapak Ibu misalnya mau menetap di situ tuh, ya, mau menetap di situ ya, niat saya mau iktikaf seminggu atau misalnya 10 hari di Masjidil Haram. Ya, ya siap. Nanti Bapak Ibu berarti keluar hanya untuk keperluan-keperluan penting saja, misalnya ke WC gitu ya, atau misalnya sesuatu yang sangat penting, sakit dan lain sebagainya itu baru keluar. Nah, itu tidak memutuskan niat itikaf. Kalau kalau keluar untuk hajat, nah, itu tidak memutuskan untuk itikaf, tidak memutuskan niat itikaf. Tayyib, tidak memutuskan niat itikaf karena memang ya ya nggak bisa kita apa namanya buang hajat di situ ya, kita tetap harus keluar gitu. Tayyib. Tapi kalau kita sudah pulang ke hotel, ini kan uh, sesuatu yang bisa kita lakukan di Masjidil Haram kan. Masjidil Haram kan kalau kita mau sabar itu kan ada WC-nya juga. Kalau kita mau sabar tuh. Tapi kan mungkin kita ah uh, istirahat dulu di hotel gitu, tidur dulu sebentar, ntar zuhur baru ke masjid misalnya, atau sebelum zuhur baru ke masjid. Itu kita masih ada keperluan lain di situ yang sebenarnya kita bisa lakukan di Masjidil Haram. Nah, itu berarti sudah memutuskan niat itikaf kita. Tapi kalau misalnya kita fokus di situ, kita hanya keluar itu hanya untuk ya buang hajat atau kemudian juga untuk hal yang penting misalnya, tayyib. Nah, itu berarti kita masih niat itikaf kita masih terus berlangsung. Tayyib. Baik, kemudian jima atau bersetubuh ya, ini juga membatalkan itikaf. Tayyib, misalnya ada orang itikaf nih, tapi dia apa namanya pengen ketemu sama istrinya, maka dia pulang dulu ke kamar, kemudian dia masuk lagi ke Masjidil Haram. Nah, ini berarti udah putus itikafnya. Walaupun dia misalnya mengatakan, oh, Ustadz, saya ini kan kebutuhan saya yang sangat urgent, Ustadz. Saya pusing kalau nggak ketemu istri misalnya, atau nggak ketemu suami. Tayyib. Nah, ini yang kita katakan Bapak sudah batal itikafnya. Seperti itu. Nanti kalau mau itikaf ya niat lagi. Seperti itu. Kemudian istimna. Istimna atau yang disebut dengan onani. Tayyib. Nah, ini juga sama. Ini juga membatalkan itikaf. Adapun kalau mimpi basah, nah ini tidak membatalkan itikaf. Misalnya kita kan tertidur, tayyib. Dan kalau apa namanya kita waktu itikaf di Mesir dulu kita memang di masjid itu kita buat tabir-tabir tuh. Buat tabir-tabir ya, ya dikasih space berapa mungkin semeter 50 panjang, kemudian lebarnya semeter itu kita pasang tabir-tabir dan kita itikafnya seperti itu. Tayyib. Nah, ya kita kalau malam itu ya apa namanya? Ya untuk apa menjaga stamina kita, memang kita ada tidurnya gitu. Apa afwan, malam tidak tidurnya itu ketika ketika habis habis
subuh itu pun ada kajian. Ya sekitar jam 8 sebelum zuhur. Nah itu waktu tidur. Waktu tidur, waktu kita itikaf di Mesir dulu. Nah itu misalnya waktu tidur itu kita misalnya mimpi basah, maka ini tidak membatalkan itikaf. Tayyib, karena itu memang di luar dari kudrat kita. Nah, adapun misalnya istimna, nah maka ini membatalkan itikaf kita. Kemudian selanjutnya murtad ya, keluar dari Islam, tentu ini juga membatalkan itikaf. Nah, baik, selanjutnya halaman 11, Bahar, Tayyib. Halaman 11 yang dibolehkan ketika itikaf. Nah, ini tadi ya, yang telah kita singgung, ya, dibolehkan kita keluar dari itikaf kita tersebut, ya, disebabkan ada hajat yang mesti ditunaikan di luar, ya. Misalnya untuk makan dan minum yang kita tidak disiapkan makan dan minumnya. Tayyib. Maka dari itu nanti kita ketika di sana Bapak Ibu yang terhormati Allah, kita ya ketika di sana nanti kita apa namanya akan disiapkan makannya, masya Allah ya oleh teman-teman kita nanti. Kemudian juga untuk minum-minuman hangatnya juga nanti insya Allah akan disiapkan. Dan juga obat-obat ringan juga nanti akan disiapkan. Jadi pokoknya nanti masya Allah kita fokus untuk iktikaf di masjid. Tayyib. Nah, tapi kalau seandainya nih kita berbicara fikih, kalau seandainya misalnya tidak ada makanan yang kita makan, misalnya ya, maka ini kita keluar untuk makan. Nah ini diperbolehkan dan tidak memutuskan iktikafnya. Kemudian melakukan hal-hal mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid atau bercakap-cakap dengan orang lain itu juga diperbolehkan. Jadi tidak juga kita misalnya di masjid itu ada orang ngajak ngomong kemudian kita diam, ya enggak saya lagi itikaf nggak boleh ngomong. Ini apa namanya tidak juga demikian. Jadi boleh kita bercakap-cakap yang memang ada keperluannya. Tetapi kalau misalnya kita ngobrol ya di waktu itikaf itu ngobrol ngawur ngidul ke sana sini yang memang nggak ada kaitannya dengan itikaf kita, nah ini tentu harus kita jauhkan karena memang kita di masjid saja itu makruh kita berbicara terkait hal-hal tersebut. Apalagi ini di waktu itikaf, apalagi ini di Masjidil Haram. Tayyib, karena memang masjid itu memang kita bukan untuk perkara-perkara duniawi. Masjid itu dibangun bukan untuk perkara-perkara duniawi, bahkan mengumumkan barang hilang saja itu tidak boleh di masjid. Nah, jadi kita ya eh, se sepenting-pentingnya saja kita berbicara. Tayyib. Kemudian boleh juga istri mengunjungi suami yang beriktikaf ya. Misalnya ada istri yang mengunjungi suami ya, seperti apa namanya uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikunjungi oleh uh, salah satu istrinya ya, Tayyib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini kemudian menemui istrinya tersebut, Tayyib. Dan juga Aisyah juga pernah menyisir rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya Islam juga tidak apa namanya ya, tidak saklek, tidak apa namanya, tidak juga kemudian uh, memutuskan perkara duniawi 100%. Tapi di sini ya kita dikurangi dari perkara-perkara duniawi tersebut karena memang ini kita lagi fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan waktunya juga tidak panjang. Waktunya juga tidak panjang, kita masuk ke sana 21 Ramadan, tahu-tahu udah 29 Ramadan misalnya. Tayyib. Dan Bapak Ibu tidak terasa nanti bagaimana uh, pelaksanaan iktikaf itu, apalagi kemudian kita lakukan dengan penuh keceriaan hati, penuh dengan kebahagiaan hati. Sungguh kita akan betul-betul merasakan kenikmatan bagaimana kita beriktikaf dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melihat orang-orang semangat beribadah, kita juga kayaknya malu ya kepada Allah ketika kita sudah sampai ke sana hanya untuk berleha-leha saja, sedangkan orang dari seluruh penjuru dunia datang ke sana untuk fokus beribadah. Nah, kemudian selanjutnya Tayyib, halaman terakhir, halaman 12, hukum itikaf bagi wanita. Pendapat jumhur para ulama bahwa itikaf juga disunnahkan bagi wanita jika aman dari fitnah, sebagaimana hadis Aisyah dan Hafsah. Yang keduanya memperoleh izin untuk beritikaf sedang mereka berdua masih muda. Dan kebolehan ini juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin dan Syekh Shalih Al Fauzan. Tayyib. Dan dia harus minta izin dari walinya. Dia harus minta izin dari walinya. Jadi kalau misalnya ada istri yang mau itikaf di masjid, maka harus izin dengan suaminya. Harus izin dengan suaminya dan juga syarat yang kedua harus aman dari fitnah. Harus aman dari fitnah.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Pak Hari ya sudah jam 21:04 eh, dan materi kita juga sudah habis ya. Baik, Tayyib, jazakumullahu khairan Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk materi kita sebagai pembuka diskusi kita pada malam hari ini. Dan sekarang saya kembalikan kepada Pak Har untuk terkait sesi tanya jawab. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Dr. Muhammad Yasir atas pemaparan materinya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat, tidak ngantuk ya, Bapak Ibu para jamaah semuanya. Tetap menyimak, jangan lupa dicatat. Jika ada yang belum mengerti, bisa nanti ditanyakan. Dan sesi kita selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz, bisa ditekan raise hand-nya. Tapi jika tidak ingin langsung, bisa di chat kolom chat di Zoom. Baik, karena Baik. di chat sudah ada, kita bacakan dulu Ustadz ya, dari kolom chat Ya, berikut. Bentar. Dari yang pertama, dari Bapak Fikri Wahiji. Izin bertanya Ustadz, apakah hukumnya berwudu dengan semprotan spray saat kita iktikaf di masjid, dan juga apakah penggunaan kantong urin diperbolehkan bagi jemaah yang udurnya tidak ada? Hanya saja takutnya kalau kita keluar untuk berwudu atau khususnya apa ini BAK, buang air besar kali ya, di luar masjid, kita tidak bisa lagi balik ke masjid. Jazakallah jazakallah khairan Ustaz. Jadi pertama semprotan spray Ustaz. Sebenarnya ini sering banget ditanyakan nih, ya. semprotan spray ini sudah sering ditanyakan. Ada Ustaz. Taib, taib bismillah. Bapak Ibu yang terhormati Allah, semprotan spray ini sebenarnya hanya wasilah-wasilah saja. Jadi wasilah-wasilah ini sah-sah saja kalau saja seandainya dari syarat tayyib dan rukun wudhu itu terpenuhi. Jadi kalau tadi spray apa semprotan tadi ya itu kalau kita gunakan tetapi kemudian syarat dan rukun wudhu itu terpenuhi maka tidak masalah sah. Jadi kalaupun kita mau pakai semprotan tadi maka kita harus betul-betul membasahi bagian kulit kita. Baik, jadi memang betul-betul harus basah. Jadi bukan bukan ngusap. Ya, jadi ada air-airnya juga yang kemudian netes-netes, ya. Jadi bukan hanya sekedar diusap. Karena memang perintah untuk apa namanya? eh, wajah, tangan dan juga kaki itu perintahnya untuk dicuci. Allah SWT berfirman dalam surat Maidah ayat 6 itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi memang perintahnya adalah mencuci dan memang ya harus mengalirkan air. Jadi maksudnya semprotannya harus banyak kalau untuk terkait tangan, tayeb kaki dan juga wajah. Kecuali kalau nanti untuk mengusap sisa-sisa dari apa namanya ada basa-basa juga sudah bisa kita gunakan untuk mengusap kepala. Kalau kalau mengusap. Tapi kalau misalnya harus apa kalau seandainya wajah, kaki dan juga tangan ini memang harus mengalir. Tayyib. Mengalir itu tidak harus mengalir. Maksudnya harus ada yang netes seperti itu Bapak. Tayyib itu insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Tayyib. Pertanyaan yang Baik. keduanya Ustaz, apakah diperbolehkan Ah, bagi jemaah yang menggunakan kantong urin? Padahal sebenarnya tidak ada udurnya, hanya saja takut kalau kita keluar untuk berwudu, keluar dari masjid, kita tidak bisa balik lagi ke masjid. hmm. Betul, Ustaz. Bismillah. Perkara-perkara seperti ini hanya bagi orang-orang yang beruzur saja Bapak. Perkara-perkara yang seperti itu hanya bagi orang yang beruzur saja. Yang tidak beruzur, maka tidak boleh kemudian tayyib membuat sesuatu yang memang terlarang. Nah, contohnya tadi kita apa namanya ya? Berarti kita maksudnya kalau kantong urin itu berarti kita buang urin di masjid ya. Nah, ini kan nanti akan membuat apa namanya ya? Ya pertama tidak pantas, ini kan masjid. Kemudian juga khawatir nanti ada yang jatuh dan lain sebagainya. Tayyib. Iya, maka kalau seandainya kita tidak ada uzur maka tidak boleh. Kecuali kalau ada uzur maka diperbolehkan.
Dan terkait misalnya nanti kita keluar dan tidak bisa kembali lagi, ya tidak masalah Bapak Ibu. Jadi tidak masalah. Tayyib. Artinya dalam hal ini ada perkara yang lebih kita pentingkan dari hanya sekedar kembali ke tempat itikaf. Tayyib. Apa? Yaitu kenyamanan ketika kita beribadah. Kenyamanan kita beribadah. Kalau misalnya kita mules atau kita pengen buang air kecilnya, kita keluar, jangan ditahan-tahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja melarang, ya. Para ulama mengatakan makruh, sebagian lagi mengatakan haram. Ketika seseorang sholat dan dia menahan dari buang air kecil dan buang air besar atau buang angin. Tayyib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata, tayyib, la salata, apa namanya, uh, la, la salata liman uh, hadarahu ta'am, wala wahwa yadfa'ul akhbathan. Tayyib, tidaklah ada salat bagi orang yang makanan itu sudah hadir. Tayyib. Artinya di sini orang kalau makanan itu sudah hadir, maka dia dahulukan makan terlebih dahulu. Baru kemudian kalau dia sudah mencukupi, artinya sudah menghilangkan rasa rasa penasaran, rasa laparnya. Jadi udah dia sholat walaupun dia terlambat. La salata liman la salata bihadrati ta'ami wala wa huwa yadfa'ul akhbata. Ketika makanan itu sudah hadir, ya udah dia makan dulu kemudian bersolat. Begitu juga tidak boleh kita sholat sedangkan kita juga kemudian menahan-nahan dari buang air kecil dan buang air besar. Nah ini sholat, apalagi hanya sekedar iktikaf. Dan juga khawatir nanti juga ada hal-hal yang membawa mudarat kalau saja seandainya kita menahan dari buang air kecil dan buang air besar. Nah Bapak Ibu yang terhormati Allah, kita nanti insya Allah kita nanti berada di Masjidil Haram, dan semua Masjidil Haram itu adalah tempat itikaf. Semua Masjidil Haram itu adalah tempat itikaf. Jadi ini apa namanya, uh, solusi saja. Misalnya kita nanti tidak bisa lagi naik ke atas, naik ke tempat kita itikaf tadi, tidak bisa lagi karena misalnya ditutup oleh askarnya atau kemudian hal lainnya. Ya udah kita itikaf di pelataran, kita itikaf di tempat yang nyaman. Ya sudah kita itikaf di situ walaupun kita nanti ada orang-orang misalnya Bangladesh dan sebagainya di situ. Nah, nanti kalau seandainya sudah dibuka lagi baru kita naik. Jadi tidak harus kembali karena semuanya itu adalah tempat itikaf. Semua Masjidil Haram itu adalah tempat tempat iktikaf. Nah, tayyib, Baik, barakallahu fikum. Barakallahu Barakallahu. Nah, Syukron Ustaz Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Fikri sudah terjawab dengan baik. Bapak Ibu silakan bagi yang ingin tanya langsung ya bisa open mic dengan tekan tombol resen. Dan bagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah dijelaskan oleh Ustadz sebelumnya, mungkin insya Allah sudah paham ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tidak usah saya ulang kembali untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh pemateri. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Denny atau Ibu Denny. Bismillah Ustaz izin bertanya bagaimana hukumnya jika ba'da syuruk balik ke hotel hanya untuk mencuci pakaian dan mengganti pakaian lalu balik lagi ke masjid. Apakah termasuk menjadi pembatal itikaf? Jazakumullah khairan. Fadol Ustaz. Yasir. Bismillah. Eh, mengganti hanya mengganti pakaian saja atau ada ini misalnya tidur di hotel. Taib. Nah, jadi kalau seandainya misalnya hanya untuk hajat dan memang tidak bisa kita lakukan di masjid hajat tersebut, hanya artinya memang ini kita nggak bisa, misalnya ada peraturan nih kita nggak boleh bawa baju banyak, ya, tayyib. Dan baju kita sudah kotor nih, ya harus kita ganti kan, tayyib. Maka tidak masalah kalau seandainya masih berkaitan dengan hajat kita yang memang tidak bisa dilakukan di masjid. Tayyib. Yang penting kita masih niat itikaf. Jadi kita belum memutuskan niat itikaf kita. Jadi niat itikaf kita tetap kita jaga. Tapi ya setelah itu kita langsung kembali lagi ke hotel. Jadi tidak kemudian di hotel, kita kemudian ngopi dulu di hotel. Nah, itu sudah memutuskan itikafnya. Jadi kalau sudah kita udah ganti, udah kita langsung kembali ke hotel. Nah, ini tidak
membatalkan itikaf kita. Barakallahu fikum. Barakallah. Syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Deni sudah terjawab ya. Masih ada waktu 15 menit lagi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Budiman. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Kalau akhwat saat iktikaf pada hari Jumat di Masjidil Haram, harus bagaimana? Apakah ikut sholat Jumat atau sholat zuhur? Fadol Ustadz Yasir. Tapi bismillah. Sholat Jumat tidak diwajibkan bagi perempuan. Tapi kalau seandainya dia mau sholat Jumat, tayyib, maka itu sudah menggugurkan sholat zuhurnya. Tayyib. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan Barakallahu. dari Bapak Budiman sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sukarni. Ustadz, doa-doa apakah yang bisa dia lafalkan agar diberikan kesiapan hati dan kesabaran untuk menjalani itikaf? Adakah doa-doanya Tapi Ustadz? Fadol. bismillah. Tapi bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah kita siapkan hati kita yang bersih. Hati yang bersih itu adalah bersih dari segala macam bentuk apa-apa yang membuat Allah murka. Iya, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa kita. Taubatan nasuha. Kemudian setelah itu hati kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Tayyib, membaca Al-Qur'an. Tayyib, mentadaburi Al-Qur'an, membaca hadis Rasul, mentadaburi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, kemudian pahami apa yang kita baca pada saat sholat kita, pada saat zikir kita, pada saat doa kita. Jauhi dari perkara-perkara yang membuat hati kita kotor, hati kita keras, hati kita berkarat. Jauhi dari dosa, baik itu sifatnya dosa pandangan, baik itu nanti dosa-dosa yang lainnya. Jauhi dari perkara-perkara yang membuat kita lalai, terlalu banyak tertawa, kemudian juga mendengarkan musik-musik dan lain sebagainya yang membuat hati kita keras. Baik. Maka insya Allah Bapak Ibu yang terhormati Allah, ketika kita nanti beribadah, kita akan betul-betul merasakan nikmatnya ibadah. Walaupun kelihatan orang ramai, orang banyak, kemudian juga desak-desakan, sahih. Tapi kalau hati kita lega, hati kita lapang, hati kita nyaman, hati kita penuh rasa syukur, hati kita semangat beribadah, hati kita penuh dengan istighfar, hati kita penuh dengan mengharapkan rahmat, ampunan, pahala dari Allah SWT. Tayyib, zahirnya kelihatannya ramai, kelihatannya apa ya, gerah, banyak karena banyak orang, tapi hati kita tetap saja merasa nyaman. Dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara duniawi dan juga di dalam perkara ukhrawi, di dalam perkara ibadah kita juga. Kita butuh bimbingan, pertolongan dari Allah pada saat kita beribadah. Ya Allah, berikanlah saya ketenangan, ketentraman, kenyamanan hati pada saat beribadah kepadamu ya Allah. Jauhkanlah saya dari perkara-perkara yang membuat hati saya kotor, hati saya rusak, hati saya keras ya Allah. Nah, demikian Bapak tadi yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lunakkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati kita dan uh, Allah berikan anugerah kita merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Baik. Nah, Syukron Ustadz atas penjelasannya, jawabannya. ya, Semoga pertanyaan dari Ibu Sukarni sudah terjawab dengan baik. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Dinar. Ustadz, apakah boleh kita setiap setelah syuruk kembali ke hotel untuk mandi, buang hajat, bersih-bersih, istirahat atau tidur sampai dengan sebelum zuhur, baru setelah itu kembali ke masjid sampai dengan syuruk esok harinya lagi. Hal ini untuk kenyamanan beribadah dan menjaga kondisi agar kuat beribadah atau itikaf dari zuhur sampai syuruk kembali. Fadol Ustaz. tayyib. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti kita kalau seandainya demikian aktivitas kita di hotel tadi ya tidur, mandi, istirahat. Ya berarti kita setiap kita masuk kita niat itikaf. Setiap kita masuk kita niat itikaf. Nah, kemudian ya jadi kita niat itikafnya cuma semalam saja tuh. Baik semalam kita itikaf. Nah, kita kemudian masuk nanti kita niat lagi.
Seperti itu. Tayyib, bisa Ya, dipahami ya? ya, baik. Jadi kita niat itikaf. Nah, berarti nanti ketika kita masuk lagi, kita niat itikaf lagi. Kalau keadaannya tadi yang Ibu sampaikan seperti itu, kita di hotel itu istirahat, kemudian tidur. Nah, itu berarti kita sudah memutuskan itikaf kita. Ya, Barakallahu fikum. itu nomor 10. Berarti sudah batal ketika Ya mau artinya masuk, nanti, kita niat lagi gitu iya, Ustaz ya. niat lagi. Iya, memang tidak masalah. Baik, Tidak baik. masalah. Nah, Baik, ya syukur memang Ustaz. agama kita, agama yang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani di luar dari kemampuan kita. Ya, Nah, baik, syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bu Dinar sudah terjawab. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan yang sama, mungkin saya lewatkan ya supaya menyingkat waktu. Bapak Ibu, mohon maaf ya, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip atau sama, kami lewatkan supaya menyingkat waktu ya. Nah ini, pertanyaan berikutnya dari Bapak Aris Munandar. Izin bertanya Ustadz, apabila saat iktikaf ada urusan duniawi seperti urusan kerja dan bisnis yang mengharuskan kita balas WA atau WhatsApp, ataupun mengangkat telepon dari keluarga, kerabat teman, apakah iktikaf kita batal? Betul Ustadz Yasir. baik, bismillah. Kalau kita masih berada di masjid, maka intikaf kita tidak batal. Tayyib. Kita berada di masjid, maka intikaf kita tidak batal. Kecuali kalau kita putuskan niat intikaf kita. Tayyib. Penting kita di masjid dan niat intikaf kita masih ada. Tayyib. Tapi tentunya, tayyib, kita harus memang semaksimal mungkin kita harus mengurangi dari hal-hal tersebut. Ya kecuali memang sesuatu yang memang urgen, sesuatu yang penting, yang tidak boleh tidak, maka tidak masalah. Tayyib. Sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting, tayyib, maka tidak masalah. Nah, Baik, syukuran Ustadz atas tayyib. jawabannya. Semoga Barakallahu pertanyaan fikum. dari Bapak Aris Munandar sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Tumijo. Afan tanya Ustadz, saya bersama istri berniat nanti kalau iktikaf akan memperbanyak doa untuk kesuksesan anak-anak kami. Apakah ini termasuk niat yang salah? Apakah merusak niat kami, Ustadz? Fadol, Ustadz Nasir. Tayyib, bismillah, Bapak Ibu yang terhormati Allah. Di dalam ibadah kita, ada 3 unsur yang memang disebut dengan rukun ibadah. Ada rasa cinta, kemudian rasa takut, dan juga ada rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Di antara rasa harap kita adalah ketika kita berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah kita tersebut kita niatkan karena Allah. Tayyib. Dan ketika kita nanti berada di waktu-waktu yang mustajab di saat beribadah, antara azan dan iqamah, pada saat kita sujud, sebelum salam, kemudian juga ketika kita di sepertiga terakhir malam, ketika kita pada hari Jumat, terlebih lagi pada sore setelah asar sebelum terbenam matahari, kemudian juga pada malam-malam ganjil, malam Lailatul Qadar, tayyib. Apalagi pas ketika kita melaksanakan ibadah tawaf nanti, itu kan juga termasuk waktu dan tempat yang mustajab. Atau ketika kita nanti berada di Safa dan Marwah, tayyib, atau ketika kita berada di Multazam. Nah, ini semua adalah waktu dan tempat yang mustajab untuk berdoa, Bapak Ibu yang terhormati Allah. Dan tentu kita jangan lewatkan tempat tersebut. Ya, karena memang doa kita itu adalah ibadah. Doa kita minta apa sih ketika kita berdoa? Minta, ya Allah, saya mau beli mobil, ya Allah, misalnya nih. Ya, kita doa kita itu ibadah. Karena doa itu ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Ada doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah itu adalah ya doa kita yang kita panjatkan dari hajat-hajat kita. Ya Allah, berikanlah nanti anugerah kepada anak saya, kebaikan dunia akhirat, kesuksesan dunia akhirat. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan itu termasuk ibadah, termasuk kebaikan untuk anak kita. Kita berbuat baik kepada anak kita. Tayyib. Jadi maka tidak masalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak masalah. Nah, Ya, yang tidak boleh itu adalah kalau kita seandainya datang ke sana untuk iktikaf dan untuk umroh hanya untuk menukar akhirat dengan dunia. Contohnya misalnya, ini saya mau iktikaf nih supaya kaya. Nah, itu nggak boleh. Saya mau umroh nih supaya saya kaya. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau kita sudah di tempat yang mustajab, kita di waktu yang mustajab, kita berdoa apa saja boleh. itu barakallah. Syukuran Ustadz atas jawabannya. Nah, Semoga pertanyaan dari Bapak Tumijo sudah terjawab.
Bapak Ibu, kita eh, bacakan satu kali lagi ya pertanyaan ya, karena waktu sudah mepet ya. Kita berikan pertanyaan satu lagi dari Bapak Asnul Mukmin. Afwan Ustadz mau bertanya amalan yang paling afdol dalam iktikaf apa ya Ustadz? Fadol Ustadz Yasir. Tapi bismillah, Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwasanya iktikaf ini adalah ketika kita berdiam diri di masjid untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak disebutkan ibadah apa saja, tayyib. Nah, cuma para ulama menggambarkan ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di masjid. Tayyib, salat, berdoa, membaca Al-Qur'an, terlebih lagi apa namanya eh, membaca Al-Quran tentunya ya Bapak Ibu yang terhormati Allah, ini memang kita khusus bulan suci Ramadan. Tayyib. Berdoa, berzikir, tayyib. Termasuk juga kita murojaah ilmu juga termasuk. Belajar juga termasuk ibadah. Tayyib. Belajar juga termasuk ibadah. Menasihati saudara kita juga termasuk ibadah. Semua jenis ibadah yang kita memang tayyib bisa kita lakukan pada saat kita itikaf. Itu semua adalah ibadah yang bisa kita lakukan ketika kita itikaf. Namun, tayyib, ada yang paling utama dari ibadah-ibadah itu ketika dia berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Contoh misalnya ketika waktu tarawih, maka ibadah apa yang harus kita lakukan? Ya, ibadahnya yang paling afdol adalah tarawih. Masa nanti imam tarawih, imam sudes tarawih kita baca Quran? Enggak, yang paling afdol ibadah saat ini adalah kita sholat tarawih bersama imam. Tayyib. Nanti kalau seandainya di sepertiga akhir malam, ya apalagi di malam-malam apa namanya, malam-malam ganjil, malam-malam Lailatul Qadar, ini kita perbanyak perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyak-banyak berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Apalagi kemudian ketika apa namanya waktu salat sunnah kita perbanyak salat sunnah. Ketemu hari Jumat kita perbanyak salat sunnah sampai imam naik mimbar. Apalagi Tayyib, sholat-sholat sunnah yang di sana dilipat gandakan. Tayyib. Nah, ini semuanya. Tayyib, termasuk nanti Bapak Ibu misalnya kalau mau tawaf. Tawaf tidak masalah juga. Ini juga termasuk ibadah. Tayyib, termasuk ibadah. Negara kita berada di Masjidil Haram. Nah, tayyib. Maka membaca Quran apalagi? Memang apa namanya bulan suci Ramadan adalah bulan tilawatul Quran. Nah, maka ini semua ibadah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa kita lakukan ketika kita i'tikaf. Nah, barakallahu fikum. Barakallah. Masya Allah. Syukran Ustadz atas jawabannya. Masya Allah sangat detail sekali. Semoga pertanyaan dari Bapak Asnul Mukmin sudah terjawab dengan baik. Dan Alhamdulillah kita sudah di penghujung karena waktu sudah pas 21.30. Kami mohon maaf Bapak Ibu, para jamaah semuanya yang kami tidak bisa membacakan pertanyaan semuanya. Insya Allah di lain waktu masih ada sesi-sesi berikutnya sampai ke insya Allah ke 14 pertemuan insya Allah. Atau 12 atau Masya 14 pertemuan insya Allah. Baik, sebelum kami tutup, apakah ada yang perlu disampaikan Ustadz Abdul Haknuh untuk closing statement penutupan? Tidak ada. Tidak ada, baik. Baik, untuk Ustadz Dr. Muhammad Yasir, untuk penutupan, apakah ada nasihat-nasihat atau closing statement? Allah. Adul. Baik, baik sedikit ya, barakallahu fikum, Bapak Ibu yang terhormati Allah sudah bersamai kegiatan kita pada malam hari ini. Saya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita kebaikan, keberkahan, bimbingannya, pertolongannya, agar kita diberikan kekuatan dan kesabaran untuk melaksanakan ibadah umroh dan intikaf. Sungguh-sungguh Bapak Ibu yang terhormati Allah, bersyukurlah kepada Allah nanti kalau kita sudah sampai di sana di bulan suci Ramadan. Tidak semua hamba-hamba Allah yang dipanggil untuk melaksanakan itikaf. Wallahi, tidak semua hamba-hamba Allah dipanggil untuk melaksanakan itikaf di bulan suci Ramadan. Entah uh, kita tidak tahu apa namanya rahmat apa yang kita dapatkan begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita yang fakir ini, sampai kita yang jahil, yang penuh dosa ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itikaf. Umroh di bulan suci Ramadan ini setara dengan haji bersama Rasul. Iktikaf di bulan suci Ramadan di Masjidil Haram, masjid tempat yang paling mulia. Allahu Akbar. Nah,
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kuatkan hati kita dan tekad kita agar kita bisa sampai di sana dan kita sungguh-sungguh di sana nanti. Sungguh-sungguh di sana. Jangan sampai nanti kita 10 hari ini nanti kita melewatinya seperti hari-hari biasa atau kita nanti apa ya, mudah mengeluh, mudah capek. Ya gas, gas, gas full kata kata orang sekarang. Untuk beribadah nggak terasa nanti tahu-tahunya udah 28, tahu-tahunya udah takbir nanti malam 29. Nanti kita kalau kita nggak sungguh-sungguh nanti kita sedih. Kenapa saya nggak sungguh-sungguh? Semoga Allah SWT berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya Amin. rabbal alamin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ana sampai merinding Ustadz dengar nasihat antum. Masya Allah. Wah, Semoga Ana wah. juga bisa ikut iktikaf nanti suatu saat. Amin. 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 Amin ya Rabb. Amin ya Ya, Rabb. Amin ya syukron Rabb. Ustadz Dr. Muhammad Yasir, MA, atas nasihat-nasihat materi kali ini. Semoga Allah jaga antum tetap sehat, kita bisa Amin. membimbing jamaah nanti sampai nanti kembali Amin. lagi ke tanah air. Kami juga mendoakan Amin. untuk Amin. tim Sunnah Travel semuanya, diberikan kesehatan Amin. semuanya. Baik Bapak Ibu, Amin terima ya Rabb. kasih yang sudah ikut hadir di Zoom meeting dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi fikih itikaf oleh Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga jamaah semuanya Allah berikan kesehatan, kemudahan sampai nanti berangkat umroh, sampai selesai dan kembali ke tanah air. Kami juga tidak Amin. pula terus mengingatkan Bapak Ibu untuk jaga kesehatan. Jangan lupa olahraga dikit demi sedikit dari sekarang agar nanti ketika berangkat sudah lebih fit lagi. Sampai jumpa di Amin. Sampai bertemu lagi di Zoom meeting selanjutnya Bapak Ibu di Sabtu depan Insya Allah di tanggal 24 Januari. Waktu masih sama seperti malam ini. Insya Allah dengan tema Tazkiyatun Nafs dengan pemateri Insya Allah bersama Ustadz Ahmad Ali Rozak LC. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Waalaikumsalam. fikum. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Jazakallahu warahmatullahi khair. wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.